adik-adik? Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita ya. Yang belum mandi, ayo kita mandi. Pakai baju yang bagus ya, supaya kita bisa datang di hadirat Tuhan dengan nyaman. Kita mau menyanyikan lagu Oleh Karena Kemurahan Tuhan. Mari siapkan diri kita sama-sama untuk menyembah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama kita angkat tangan kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita katakan lagu ini dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sama-sama kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Oh, kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau, Allah yang hidup. Haleluya. Yuk adik-adik semuanya, gak ada yang berdiam diri. Katakan haleluya. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Kita katakan lagu ini dari refnya saja. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya
sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan, kami masih ada pada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami mau beribadah, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, ada sukacita hari ini? Yang bersukacita hari ini boleh tepuk tangannya. Oke, dimanapun kalian berada, saya percaya Tuhan kasih sukacita buat kalian ya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati. Sukacitaku kini penuh padanya. Ke sebelah kanan dulu ya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Ke sebelah kanan lagi. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Naik, turun, naik, pam 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 pam. Yuk, yang di sebelah sana dan di sebelah sana belum pada semangat. Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Ke sebelah kanan lagi. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Masih semangat? Belum ada suaranya. Masih semangat? Masih. Oke. Kali ini kita mau nyanyi lagu Berani Tampil Beda. Silakan kalian siapkan gaya kalian ya untuk berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Yuk sama-sama kita lompat. Ku berdiri sebagai pemenang. Siap-siap putar. Aku berani tampil beda. Ayo, belum semuanya bergerak. Sekali lagi ya, kita mau katakan berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku.
Masih semangat kakak? Oke, kalau begitu yuk adik-adik kita sama-sama baca Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, terima kasih karena sudah sama-sama membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk dengan tenang, siapkan Alkitabnya. Jangan ngobrol ya. Yuk kita akan berdoa, sama-sama mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati firman ini Tuhan sehingga boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Nah Kak Christian, tadi kita udah memuji Tuhan Kak, udah menyembah Tuhan juga. Sekarang kita waktunya ngapain Kak? Waktunya mendengarkan firman Tuhan. Asik banget adik-adik. Kakak Joy aja udah gak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan. Apalagi adik-adik di rumah kan? Yuk kita langsung aja dengerin dari Kak Christian. Nah Kak Joy pernah ngerasain takut gak sih waktu nyebrangin sungai? Wah adik-adik, Kak Joy takut banget yang namanya nyebrangin sungai. Karena yang pertama arusnya deras banget. Terus yang kedua airnya dalam banget adik-adik. Jadi kalau misalkan kita lewat sungai tuh kayak takut tenggelam aja adik-adik. Nah Kak Joy, ada cerita nih yang diambil dari Yosua 3 dan 4. Mau denger gak?
Wah. Adik-adik, Kak Joy mau dengar nggak? Aju sih mau denger, penasaran banget nih. Oke, nih jadi adik-adik, waktu itu pagi-pagi Yosua dan bangsa Israel bangun di sebuah tempat yang bernama Sitim dan mereka mau pergi ke kota Yeriko. Oh, itu pasti jauh banget ya Kak Christian? Ya betul. Nah, kira-kira di perjalanannya itu susah nggak sih Kak Christian? Nah, di perjalanan itu Yosua dan bangsa Israel harus melewati sebuah sungai yang namanya Sungai Yordan. Wah, pasti serem banget tuh Kak Christian. Karena sungai itu kan seperti yang saya bilang tadi Kak Christian, deras. Terus airnya dalam Kak Christian. Wah, gimana tuh Kak ceritanya? Nah, Kak Joy, waktu itu setelah mereka berangkat, mereka sampai nih di Sungai Yordan. Dan di sungai itu mereka harus beristirahat dulu 3 hari. Wah, sama ya. Waktu kita jalan-jalan keluar kota, kita harus beristirahat dulu. Terus gimana tuh Kak? Nah, setelah 3 hari itu, Yosua menyuruh para imam yang membawa tabut perjanjian untuk berjalan lebih dulu, sedangkan bangsa Israel, rakyatnya, harus berjalan di belakangnya. Oh, berarti yang membawa tabut itu jalan duluan nih Kak? Ya, betul. Terus rakyatnya mengikuti dari belakang? Betul. Oh, Dan setelah itu, Yosua menyuruh para imam itu untuk masuk ke air. Nah, di sini yang keren nih, Kak Joy. apa tuh Kak Christian? Waktu para imam yang membawa tabut perjanjian itu masuk ke air, sungainya berhenti mengalir, Kak Joy. Wah, sungai itu kan deras banget ya. Betul. Itu bisa berhenti adik-adik. Keren banget. Dan waktu itu bangsa Israel bisa melewati sungai itu tanpa harus takut, Kak Joy. Wah, keren banget Kak Christian. Wah, keren banget. Dan setelah itu, Yosua menyuruh 12 orang ya adik-adik, untuk mengambil batu yang ada di tengah sungai Yordan. Sebentar Kak, batunya buat apa ya Kak? Batu ini sebagai pengingat bahwa bangsa Israel berhasil melewati sungai yang deras ini, sungai Yordan, karena pertolongan Tuhan, Kak Joy. Oh, jadi karena zaman dulu nggak ada kamera foto, nggak ada HP, jadi mereka pakai batu ya Kak? Betul buat banget, menandakan Kak Joy. bahwa mereka pernah ditolong Tuhan untuk melewati sungai Yordan. Betul, Kak Joy. Wah, keren banget Kak. Keren kan? Jadi adik-adik, kesimpulannya adalah Yosua dan bangsa Israel ditolong oleh Tuhan Untuk melewati sungai Yordan dan mengalahkan rasa ketakutan mereka adik-adik. Jadi adik-adik harus tetap rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan dan tetap semangat. Nah, sekian cerita dari Kak Christian dan Kak Joy. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.